Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai topik Genomic of Complex Cardiovascular Disease. Boleh next. Jadi ini adalah 6 topik bahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Boleh next. Dan yang pertama adalah introduction. Jadi perkembangan teknologi dan pemahaman berkaitan dengan sequence dan genom manusia telah berkembang pesat sampai pada saat ini. Dan terutama pada kardiovaskular berkaitan dengan identifikasi gen terkait dengan penyakit yang sangat penting, terutama pada penerapan terapi yang tepat bagi pasien. Dan pada presentasi kali ini akan dijelaskan beberapa kemajuan penelitian terkait dengan gen yang memiliki pengaruh terhadap penyakit kardiovaskular dengan menggunakan genom Wide Association Studies atau GWAS yang berfokus pada 3 cardiovascular disease, yaitu myocarditis dan stroke dan sudden cardiac death. Boleh next. Yang pertama adalah MI, dan MI ini merupakan coronary artery disease yang bersifat fatal, dan pada tahun 2012 di USA terdapat 935.000 kasus baru dan 172.000 kasus kematian. Dan penyebab dari MI ini dikarenakan karena adanya plak aterosklerotik yang pecah dan menyumbat arteri koroner dan menyebabkan myocardium necrosis atau otot jantung yang berhenti bekerja. Dan pada tahun 2007 dilakukan penelitian yang berfokus pada identifikasi gen terkait dengan MI dengan pendekatan genomik, yaitu alipoprotein A, koagulasi protein 9p21, dan SORT1. Boleh next. Nah, jadi selanjutnya adalah alipoprotein A atau ApoE. Jadi ApoE ini merupakan reseptor lipoprotein yang bersifat low density dan memiliki peran penting dalam metabolisme kolesterol dan trigliserida. Dan menurut berbagai penelitian, terdapat 3 alel umum dari ApoE, yaitu E2, E3, dan E4 yang memiliki hubungan dari CAD. Dan di sini saya menambahkan satu study case yang dilakukan penelitian oleh Kanwal pada tahun 2021 yang melakukan penelitian untuk melihat hubungan antara ApoE dan CAD. Dan dalam penelitian tersebut, data yang didapatkan dianalisis menggunakan comprehensive meta-analysis program. Dan hasil yang didapatkan yaitu alel E4 dari ApoE mengakibatkan meningkatnya faktor resiko genetik terhadap pasien CAD, dan pada alel E2 itu mengurangi resiko dari CAD. Boleh next. Jadi selanjutnya adalah gen koagulasi dan fibrinolitik. Jadi jalur patogenik yang paling umum dari MI akut yaitu melalui trombosis yang dipicu oleh aterosklerotik. Jadi karena berkaitan dengan trombosis, artinya jalur patogenik dari MI akut ini juga berkaitan dengan mekanisme koagulasi dan fibrinolitik, di mana koagulasi ini menyebabkan trombosis dalam komponen faktor pengumpulan darah. Dan melalui studi yang dilakukan oleh Y dengan menggunakan meta-analisis pada 191 studi yang menyatakan bahwa terdapat 7 gen yang berhubungan dengan CAD dan proses trombosis. Bisa dilihat pada slide ini, dan pada tabel yang ada di bawah ini bisa kita lihat juga pada faktor V dengan alel Leiden mengakibatkan asosiasi paling rendah terhadap CAD, sedangkan pada protobim pada alel G2021 0A ini mengakibatkan asosiasi marginal atau tepi dari CAD. Dan selanjutnya adalah kromosom 9p21. Dan kromosom 9p21 ini merupakan sinyal yang paling kuat dari GWAS yang berada pada area non-coding, dan telah dikonfirmasi bahwa lokus dari CDKN2A ini pada kromosom 9p21 memiliki efek peningkatan terhadap MI. Well, next. Selanjutnya adalah sortilin 1 atau SORT1 yang merupakan reseptor multiligan yang berada pada metabolisme kolesterol. Menurut Lindsay Niste, terdapat hubungan expression quantitative rate locus atau EQTL antara SORT1 tingkat mRNA dan salah satu SNP GWAS yaitu RS599839. Kesuksesan mapping GWAS adalah dapat memetakan dan mengidentifikasi gen atau lokus menjadi 2. Yang pertama yaitu yang telah diketahui terasosiasi dengan penyakit apa dan mekanismenya pun telah diketahui, dan kedua yaitu yang telah diketahui terasosiasi dengan penyakit apa namun belum diketahui mekanismenya. Perkembangan lebih lanjutnya yaitu adalah data genetik dapat memberikan perhitungan tentang resiko CVD secara individu. Next. Selanjutnya itu adalah stroke. Stroke adalah penyakit yang terjadi ketika pasokan darah menuju otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan. Jumlah kejadian per tahunnya adalah 795.000 kasus. Stroke ini, pada stroke terdapat kondisi monogenik langka dan teridentifikasi terjadi kerusakan genetik pada kasus stroke. Terbukti gen untuk ischemic stroke adalah Notch3.
Pada beberapa penelitian yang dilakukan, dapat dilihat bahwa kerusakan genetik dapat menjadi salah satu faktor stroke dengan tiap kerusakan memberi hasil yang berbeda. Next. Kemudian ada faktor V Leiden dan prothrombin. Jadi faktor V Leiden itu adalah mutasi arginin glisin R506Q pada faktor V dalam famili dengan resistansi protein C teraktivasi atau APC dan rentan terhadap trombosis. APC ini membatasi pembentukan bekuan dengan inaktivasi faktor VA dan VIA. Mutasi Leiden mengubah asal amino APC pada faktor V agar faktor V terdegradasi secara inefisien. Individu pembawa faktor V Leiden risiko tinggi terkena stroke karena pembentukan trombin dan hiperkoagulasinya meningkat. Kemudian pada protrombin itu ada pasangan besa tunggal G2021A yang tidak ditranslasi yang memiliki mekanisme untuk mengubah tingkat protrombin. Mutasi allele tersebut pada situs poliefektif bagian ekor diperlukan untuk mendapatkan mRNA yang diambil dari nukleus dan ditranslasi di sitoplasma. Mutasi allele tersebut mungkin mengarah pada meningkatnya resiko stroke. Next. Selanjutnya ada metilen tetrahydrofolate reduktase atau MTHFR yang mengkatalis perubahan 5,10 MTHF menjadi 5-metil tetrahydrofolate, yaitu kosubstrat untuk remetilasi homosisten menjadi metionin. Pasangan besa tunggal C677T yang mengkonversi alanin ke residu valin memproduksi protein termolabil dan mereduksi aktivitas enzim serta meningkatkan tingkat homosisten. Menurut penelitian Flossman, terdapat komponen genetik dengan jumlah yang rendah namun signifikan pada ischemic stroke, yaitu faktor V Leiden, MTHFR, prothrombin, dan ACE. Next. Kemudian yaitu ada angiotensin converting enzyme atau ACE yang bertanggung jawab pada regulasi tekanan darah dan keseimbangan elektrolit. ACE inhibitor umumnya digunakan untuk terapi hipertensi dan mengurangi resiko CVD. ACE ini berperan sebagai regulator sistem renin angiotensin aldosteron dengan kemampuan menghidrolisis angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, yaitu vasopresor, dan juga menginaktivasi bradykinin, yaitu vasodilator yang menstimulasi produksi nitrioksida. ACE polymorphism menyediakan target primer untuk pilihan variasi genetik pada terapi pengobatan. Kemudian penelitian dengan pendekatan genetik juga sedang dikembangkan menggunakan metode silsilah keterkaitan family untuk melihat asosiasi gen pada stroke. Next. Kemudian fosfodiesterase 4D, di mana dia merupakan keluarga enzim yang mendegradasi nukleotida siklik menjadi AMP yang tidak aktif, dan memiliki 9 isoform berbeda untuk mengkode protein fungsional, dan menurunkan cAMP second messenger yang merupakan molekul transduksi sinyal dalam beberapa sel, termasuk sel vaskular. Di sini terdapat studi kasus yang melibatkan PDE4D diekspresikan dalam miosit jantung dan terlibat dalam excitation construction coupling, menghasilkan hubungan yang terbatas pada stroke ischemic, dan secara khusus pada kombinasi bentuk kardiogenik dan karotis. Kemudian dilakukan studi lanjutan yang menghasilkan replikasi yang ambigu, di mana 2 meta-analisis besar belum menunjukkan hubungan dengan stroke ischemic. Kemudian ALOX5AP, di mana ada hubungan dan asosiasi ALOX5AP, stroke, dan MI itu sendiri. Haplotype lain yaitu HAPB yang terkait dengan MI dan sintesis LTB4 dalam neutrofil yang dirangsang disebabkan oleh pembawa haplotype HAPA. Kemudian ALOX5AP dapat meningkatkan resiko stroke dan MI. Kemudian studi ambigu tidak menunjukkan hubungan signifikan HAPA dan stroke ischemic. Kemudian ada PITX2 yaitu gen homeobox tipe bikoid yang terlibat dalam jalur pesinyalan, dan ada juga yang namanya ZFHX3 yaitu zinc finger homeobox protein 3 yang dikode oleh gen ZFHX3, di mana GWAS pertama yang berhasil untuk stroke ischemic mengidentifikasi sinyal di dekat PITX2 yang memainkan peran utama dalam stroke kardioembolik berhubungan dengan stroke non-kardiogenik dan menggunakan AF sebagai endophenotype. Kemudian HDAC9, yaitu enzim yang bergerak bebas antara nukleus dan sitoplasma, mendorong regulasi transkripsi spesifik jaringan dengan berinteraksi dengan substrat histon dan non-histon, mengkode histon deacetylase 9 terlibat dalam mengatur struktur kromatid dan transkripsi gen. Varian PITX2 dan ZFHX3 hanya mempengaruhi resiko stroke kardioembolik. Varian 9P21 mempengaruhi stroke
iskemik secara luas, dan HDAC9 spesifik untuk stroke pembuluh darah besar. Kemudian intrakarneal aneurism, di mana serangkaian GWAS berfokus pada intrakarneal aneurism penyebab stroke hemoragik yang mengidentifikasi 6 lokus, yaitu ada 9P21 di mana terlibat dalam CAD dan stroke iskemik pembuluh darah besar, SOX17, pembentukan dan pemeliharaan endotel pada tikus menunjukkan kelainan vaskular. Kemudian ada lokus CNN M2, KLSTARD13, RBBP8, dan EDNRA yang mengkode reseptor berpasangan protein 6 untuk endotelin, memediasi efek vasokonstriksi dan mitogenik dari EDN1. Dengan dua cara yang berbeda pada resiko intrakarneal aneurism. Yang pertama adalah peningkatan sinyal, yaitu meningkatkan perkembangan aterosklerosis. Yang kedua adalah penurunan sinyal, yaitu ketidakmampuan untuk memperbaiki pembuluh darah secara mandiri setelah cedera pembuluh darah. Oke, selanjutnya adalah penyakit sudden cardiac death atau SCD. Next. Jadi, menurut penelitian Zheng al pada 2002, SCD itu atau bisa kita sebut dengan sudden cardiac death adalah kematian yang disebabkan karena penyakit jantung yang terjadi di luar rumah sakit, unit gawat darurat, maupun orang yang meninggal dengan status death on arrival, di mana prevalensinya tersendiri kurang dari 10% pasien yang selamat, sepertiga pasien mendapatkan SCD sebagai kejadian klinis pertama mereka, dan 2/3 dari pasien tidak mengalami gejala sama sekali. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan kerentanan terhadap SCD, antara lain ada 3. Yang pertama adalah mutasi pada coding sequences, yang kedua ada variasi genetik pada sarcomere proteins, seperti bisa dilihat pada PPT, dan yang terakhir adalah perubahan genetik, di mana faktor-faktor ini bisa mengarahkan pada gejala-gejala lain dan penyakit-penyakit lain seperti electrophysiological dysfunction, proarrhythmic condition seperti long QT syndrome dan Brugada syndrome, hingga converse disorder atau short QT syndrome. Next. Adanya kelainan monogenetik bawaan yang langka seperti LQTS syndrome dan Brugada syndrome menunjukkan bahwa mutasi pada ion channel gene, protein struktural, dan calcium handling gene dapat meningkatkan kerentanan terhadap kematian yang disebabkan oleh aritmia. Oleh karena itu, penting untuk fokus bahasan pada SCD, berfokus pada gen-gen yang terlibat di dalamnya. Contohnya adalah alpha NAF 1,5 subunit, atau bisa disebut juga dengan SCN5A, di mana pada penelitian Splowski pada 2002 menemukan bahwa varian sequence nukleotida tunggal pada SCN5A natrium channel gene yang ditemukan pada African American adalah faktor yang dapat meningkatkan risiko aritmia. Beberapa tahun ke depannya, penelitian dari Chen dan Fang mengungkapkan bahwa varian A1673G SCN5A telah diobservasi untuk memodifikasi risiko dari SCD pada populasi Han di China. Next. Tidak hanya itu juga, penelitian juga berfokus pada pathway, pada variasi alel yang mempengaruhi peningkatan risiko dari SCD. Yang ada 3, yang pertama ada arteriosklerosis dan trombosis, ada electrogenesis dan propagation, dan yang terakhir ada initiating influence dan triggers. Namun, penelitian akan lebih difokuskan kepada QT interval karena beberapa penelitian telah terbukti bahwa QT interval sangat berpengaruh pada peningkatan risiko SCD. Next. Yaitu QT interval. Jadi sebenarnya QT interval itu adalah ukuran dari repolarisasi jantung yang erat kaitannya dengan arus-arus yang berada pada kardiak potensial. Jadi terdapat penelitian di mana banyak penelitian ini mengungkapkan bahwa QT interval telah berhubungan erat dengan peningkatan resiko SCD, baik dalam LQTS syndrome maupun SQTS syndrome. Salah satu gen yang terlibat adalah NOS1AP. Dia ini berfungsi untuk mengkode protein adaptor yang secara spesifik menjembatani sintesis neuronal nitric oxide dengan target dan protein modulatornya. Penelitian yang terkemuka yaitu dari Chang et al. Tahun 2008 mengungkapkan bahwa overexpression NOS1AP pada gene peak ventricular myocytes dapat mengakibatkan pemendekan cardiac action potential, pengurangan L-type CA2+, current, dan sedikit peningkatan pada rapid delay rectifier K+ current dengan pemendekan yang dihasilkan dari QT interval. Sehingga QT interval di sini sangat mempengaruhi adanya SCD.
Selanjutnya, ada SNP atau varian dalam DNA yang berhubungan dengan properti-properti pada sinyal ECG, yaitu interval QT yang sudah dijelaskan sebelumnya dan QRS serta interval RR. Interval ini berkaitan dengan mortalitas kardiovaskular dan SCD atau sudden cardiac death. Dan di tabel ini ada locus atau gen, yaitu TKT, CACNA1D, dan PRKCD yang bersifat memanjangkan interval QRS dan protektif terhadap risiko SCD. Namun, hal ini justru berlawanan dengan efek pemanjangan interval pada dasarnya yang justru malah meningkatkan risiko SCD. Jadi kesimpulannya, efek varian SNP pada risiko SCD mungkin tidak dimediasi melalui efeknya pada interval QRS. Next. Oke, kalau tadi melalui interval QRS, sekarang kita membahas gen yang berhubungan langsung dengan SCD, yaitu CXADR pada lokus 21Q21 dan BAZ2B pada lokus 2Q24. CXADR ini ditemukan di pasien dengan myocardial infarction dan ventricular fibrillation, dan gen terdekatnya ini ternyata mengkodekan reseptor virus yang terlibat dalam viral myocarditis. Sedangkan BAZ2B ini merupakan gen yang paling signifikan ditemukan di pasien SCD menurut 4.400 studi GWAS. Next. Selanjutnya kita masuk ke cautionary tales, yaitu cerita yang dapat menjadi peringatan atau hal yang harus diwanti-wanti oleh kita semua, yaitu dari hasil studi yang berlawanan tentang sebuah gen, yaitu MEF2A, di mana satu studi memberikan pernyataan bahwa adanya asosiasi positif antara gen ini dengan penyakit arteri koroner. Tapi justru ada juga studi lain yang membantahnya, bilang bahwa nggak ada asosiasinya. Jadi kebenaran atau pengaruh gen ini oleh karena itu tidak bisa atau belum bisa ditentukan secara pasti. Dan Altshuler dan Hirschhorn mengusulkan adopsi kriteria yang ketat sebelum sebuah gen dapat dikaitkan dengan satu penyakit, yaitu yang pertama, ada beberapa mutasi yang berbeda yang masing-masing terpisah dengan penyakit, kemudian ada bukti konfirmasi untuk hal tertentu dalam studi kasus kontrol, kemudian ada beberapa varian langka yang telah dipastikan dengan baik dalam kontrol, kemudian ada pengamatan mutasi de novo pada anak yang terkena, dan yang terakhir ada bukti kuat tentang efek mutasi manusia pada organisme model yang merekapitulasi fenotipe penyakit manusia. Next. Kesimpulannya, pemahaman tentang background genetik penyakit kardiovaskular telah berubah secara signifikan, dilihat dari daftar lokus dan gen terkait yang dibahas di presentasi ini. Kemudian tantangannya adalah mengungkap sebab akibat yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ke depan akan berfokus untuk mengidentifikasi varian genetik tambahan, kemudian menemukan cara untuk menginterogasi fungsi lokus terkait, mengidentifikasi gen penyebab yang mendasari, dan menggunakan informasi ini untuk lebih memprediksi resiko populasi umum terhadap penyakit kardiovaskular. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.